Ya, balik lagi bersama gue Rizali. Gue kali ini tertarik buat membahas satu buku autobiografi, yaitu Tan Malaka dan Penjara. Karena ketika gue membaca buku autobiografi Bung Hatta, itu ada penjelasan bagaimana dialog terhadap Tan Malaka yang begitu mendalam. Akhirnya gue mencoba untuk mempelajari dari Tan Malaka dalam misi bagaimana menangkap pikiran lebih dalam. Jadi sebenarnya biografi Tan Malaka ini dimulai dengan berbeda dengan biografi pada sebelumnya, pada umumnya, dengan menceritakan masa kecil, kemudian pendidikan, dan bagaimana riwayat pekerjaan dan perjuangannya. Namun di sini diterangkan bahwa sebenarnya Tan Malaka itu ingin menjelaskan bagaimana biografinya itu yang sangat berkaitan dengan perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia. Karena sebelumnya pun ia sebenarnya ada usulan terhadap temannya untuk memberikan usul untuk menulis biografinya. Ia menolak sebenarnya. Lalu kemudian dia ketika dipindahkan dalam penjara, di sebuah penjara Magelang yang dipisahkan dari napi lainnya, dia hanya terdapat ruang gelap dan sunyi. Akhirnya di situ yang mencoba untuk memulai menulis kisahnya gitu. Jadi karena menurutnya kisahnya yaitu dibanding manis dan pahitnya itu banyak pahitnya gitu. Jadi dia tidak begitu tertarik bagaimana untuk menceritakan kisah secara keseluruhan tentang kisahnya. Namun demikian dia tetap menuliskan kisahnya yang berkaitan dengan perjuangannya dengan Indonesia. Namun dengan hidupnya yang dia rasa itu pahit, ia tidak berkecil hati karena ia mengerti bagaimana semesta itu bekerja, bagaimana ia menjelaskan hubungan dua kodrat, yaitu antara positif dan negatif, kemudian antara tarik menarik, dan antara tesis dan antitesis sampai seterusnya. Ya. Kemudian di situ pula ia terangkan bahwa ia dimulai dari ketika ia setelah lulus dari kuliah di Belanda, yaitu Rijswijk School. Jadi ia pulang ke Indonesia, dan situ juga sebenarnya ia sedikit menjelaskan bahwa kehidupannya gitu kan di seberang negeri Belanda dalam mengejar pendidikan itu, sekolah calon guru di Belanda itu sungguh tidak mengenakan gitu, karena ia sebenarnya tidak ada kepikiran untuk ke sana, tapi ia didukung oleh gurunya yaitu Tuan Faensma untuk melanjutkan pendidikannya di Belanda, dan guru itu pun mengupayakan gitu kan mengakomodir biaya dalam satu kampung gitu kan untuk membiayai Tan Malaka kuliah di Belanda gitu kan. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya terkumpullah sekitar Rp50, dan itu sebenarnya dengan uang segitu itu merupakan uang yang sangat kurang. Jadi rinciannya itu ketika uang 50 itu 30 untuk biaya asrama, yang sedangkan orang rata-rata itu membayar dengan di atas 50, tapi Tan Malaka hanya sanggup membayar Rp30, sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan fasilitas yang enak, fasilitas yang layak, sehingga di situ akhirnya yang membuat hidupnya itu jadi kurang bergairah, seperti kurang nafsu makan, kemudian juga kurang dalam hal lainnya. Akhirnya dia kurang dalam memperhatikan jasmaninya pula. Akhirnya di situ ya terkena penyakit selap dada, ataupun yang sekarang terkenal ada TBC itu, karena perbedaan cuaca juga gitu. Jadi hanya 50 itu 30 untuk biaya asrama, kemudian 11,5 itu dia buat biaya asuransi, kemudian 8,5 lah dia baru untuk biaya hidup sehari-hari. Dan dalam biaya hidup sehari-hari pun sebenarnya sangat kurang, karena ketika ia ingin membeli sebuah buku yang terkenal, yaitu itu ada buku filsuf ya dari Jerman yang terkenal, dia hanya bisa melihat di sebuah toko buku gitu kan. The Great pemikir besar abad ini, dia hanya memandang dan dia tidak bisa membeli itu gitu kan. Akhirnya di situ pula ia jelaskan bahwasanya dia membutuhkan dirinya dan dia sangat memaksakan dirinya di dalam kehidupannya di negeri Belanda, yang mengakibatkan itulah ada kata-kata yang terkenal dari dirinya, yaitu terbentur dan terbentuk. Karena sebenarnya ia tidak sangat suka sekali makanan-makanan di sana ya, seperti
roti dan selai keju gitu, ia sangat benci sekali. Tapi di situ dia jelaskan ada hal yang sangat ia benci dibandingkan dengan makanan tadi, yaitu metode hafal-hafalan. Ia sangat benci sekali dan ia sangat tidak setuju dan tidak terima dengan metode hafalan, karena itu tidak akan menciptakan kecerdasan bagi seorang siswa ataupun murid gitu. Jadi tibalah ia ketika pulang dari Belanda, ia diterima bekerja sebagai pengajar di anak-anak kuli dan anak-anak kebun. Jadi sebenarnya dia ditugaskan sebagai pengajar kepada anak-anak dari pekerja itu. Seperti tuan-tuan besarnya, termasuk tadi tuan direkturnya anaknya, yaitu Tuan Jensen yang terkenal. Jadi ia mengajar di situ anak-anaknya bagaimana bahasa Indonesia, bagaimana pengetahuan umum. Namun disitulah ia sangat dilematis gitu kan, karena ia selain mengajar anak-anak para petinggi, para tuan-tuan besar, ia juga harus mengajarkan kepada anak-anak kuli kontrak gitu kan, untuk mengajarkan bagaimana berkebun dan lain sebagainya. Akhirnya di situ ia merasa terhampit antara masyarakat Hindia Belanda dan juga ada masyarakat Indonesia yang kuli kontrak gitu. Akhirnya di situ pun dia juga melihat bahwasanya ada proses yang diskriminasi. Padahal sebenarnya dari Tuan Jensen sudah memperingatkan kepada tuan-tuan besar ini agar untuk memperlakukan Tan Malaka ini sebagai orang Eropa. Akhirnya ya layaknya orang, jadi di hadapan pimpinannya ia mengiyakan. Tapi ketika di belakang ia ya tetap mendiskriminasikan gitu. Jadi seperti mencari luka seperti itu. Dan akhirnya ketika pada saat itu ya Tan Malaka nggak terima ketika melihat ada anak kuli kontrak gitu kan yang ditegur habis-habisan dan dihina kepada tuan-tuan besar itu gitu. Akhirnya di situ Tan Malaka menegur yang seperti itu gitu. Dia tidak segan-segan untuk menegurnya tanpa tanpa permisi dan sebagainya, tanpa basa-basi, tapi langsung menegur. Akhirnya di situ terjadi perdebatan gitu. Siapa kepalanya di sini gitu. Siapa tuan di sini, Anda beraninya menegur. Akhirnya dibantah pula oleh Tan Malaka, maksudnya saya diminta oleh Tuan Jensen ini di sini adalah sebagai bekerja sama, jadi tidak ada kepala di sini, saya dengan Anda ya saya bekerja sama. Akhirnya mulai di situ perdebatan pada tuan-tuan besar. Akhirnya sempat ada pertengahan didiskusikan, kemudian ada perselisihan itu ditengahi gitu. Akhirnya oke, setuju, namun setelah itu menjadi catatan oleh orang-orang para tuan-tuan besar ini, karena Tan Malaka yang sangat begitu dekat dengan anak-anak kuli kontrak, ia sering diajak ke rumahnya gitu. Jadi ketika ia bekerja sebagai pengajar di anak kuli kebun itu, ya difasilitasi rumah, kendaraan dan sebagainya. Jadi ia sering diajarkan segala hal gitu. Maka disitulah ia mulai difitnah oleh para tuan-tuan besar ini yang tidak disebutkan namanya. Jadi fitnah, ia dituduh sebagai karena ia juga menulis di dalam Sumatra Post yang terkenal tulisan itu yang tentang aksi mau bekerja, dan dianggapnya itu adalah tulisan dari Tan Malaka. Dilaporkanlah ke Tuan Jensen, ke direkturnya. Akhirnya dipanggillah ia gitu kan, karena dituduh ia mengajak anak kuli kontrak, mengajarkan, menghasut, mempelajari dasar-dasar pembukukan kerja. Akhirnya dipanggil lah dengan muka yang marah dan yang sangat terkejut gitu kan. Kalau ini sungguh benar, berarti Anda Tan Malaka menusuk saya dari belakang. Akhirnya dijelaskanlah di situ, dikasih saya mengajarkan anak-anak kuli kontrak tidak lebih hanya dari untuk mempertajam kecerdasan, memperkokoh kemauan, dan memperhalus perasaan. Jadi ketika ada suatu anak ataupun karyawan yang ia bekerjanya secara cerdas, itu bisa akan mengefektifkan perusahaan, karena ia akan dalam skill, kemudian ia memiliki harapan yang tinggi dalam hidup. Itu akan membuat efisiensi perusahaan dalam jangka panjang. Jadi jelaskan seperti itu. Akhirnya ya Tuan Jensen saat itu masih percaya pada dia setuju, dia membela Tan Malaka
Namun pada saat itu Tan Malaka pula tahu bahwa sebenarnya Tuan Jensen ini akan kembali ke Amsterdam dalam jangka waktu yang cukup lama. Dia tak tahan ketika ia harus terus berada di dalam situasi yang memang dalam tuan-tuan besar yang licik ini, yang diskriminasi, yang memang tidak suka terhadap segala latar belakang yang berbeda gitu kan, terhadap warna kulit, terhadap pendidikan, termasuk inlander. Jadi inlander itu adalah istilah ejekan buat masyarakat pribumi. Akhirnya dia disucikan kepada Tuan Jensen sebenarnya dia ingin berhenti gitu kan, karena Tuan Jensen juga melihat bagaimana keadaan situasinya gitu kan. Saya tidak mau justru Tan gitu kan, kita berbeda visi gitu kan. Saya ngelihat bahwasanya di luar dari pemikirannya gitu kan, para pengajar ini hanya menjadikan para anak-anak kuli kebun ini hanya sebagai belajar cara mencakul gitu kan, bukan dalam arti kecerdasan dan pemikiran dan sebagainya. Akhirnya di situ Tuan Jensen pun mengerti gitu kan, bagaimana yang Tan Malaka sampaikan. Akhirnya pun di situ dia digaji dan sebagainya, karena pun digaji dia menjelaskan bahwa tujuan dia bekerja adalah yang pertama dia ingin tahu bagaimana struktur masyarakat Indonesia dan ingin berhubungan langsung dengan masyarakat Indonesia. Yang kedua dia harus mencicil hutangnya. Jadi ketika Tuan Orange Maya itu dia mengumpulkan dana sebanyak Rp50 per bulan, dia dihitung sebagai 1000, diakumulasi itu ada 1.500 lah. Jadi Tan Malaka anggapnya itu adalah sebagai hutang gitu. Dan juga ada pun hutang biaya kuliahnya itu hanya biaya hidupnya, dia memiliki hutang lagi sebesar 4.000 itu biaya kuliah pada yayasan studi fund. Akhirnya tujuan itulah yang hanya dia inginkan, mencicil hutang, dan dia ingin tahu bagaimana berdekatan langsung dengan masyarakat Indonesia, dengan masyarakat Indonesia. Karena setelah itulah ia pergi ke Jawa, ia ke Jogja bertemu dengan Sutopo, yaitu mantan redaktur dari Budi Utomo, yang dia juga berteman pada saat dia aktif membuat tulisan di Sumatera Post. Dan disitulah di Jogja ia pertama kali dengan Mas Cokro Aminoto. Dia sebutkan bahwa Cokro Aminoto itu orang yang sangat ramah, orang yang sangat halus jiwanya, sehingga orang yang pun sudah berteman dengan dia tidak mungkin menjadi musuhnya gitu kan. Jadi itu adalah ucapannya ketika saat orang-orang Sarekat Islam pecah menjadi dua, Sarekat Islamnya dan Sarekat Islam Putih gitu kan. Dan itulah juga bertemu dengan Sumaun, bertemu dengan Darsono gitu kan. Akhirnya disitulah ia diajak oleh Sumaun gitu kan untuk ke Semarang, karena memang Sumaun pun memiliki visi di Sarekat Semarang Islam itu akan diadakan perguruan. Akhirnya diajaklah ia berangkat ke Semarang. Di situ ia melihat bahwasanya gedung dari Sarekat Islam lumayan cukup besar dan memadai untuk memperoleh ataupun untuk membuat sebuah kelas gitu kan, perguruan yang akan dibuatnya. Akhirnya disitulah dia mulai buat, dia melihat bagaimana keadaan, dan dia juga mulai merancang konsep yang telah ia bayangkan tentang pendidikan. Dalam artian dia melihat bahwasanya banyak masyarakat yang sekitar di situ adalah masyarakat pedagang kecil, petani, dan buruh. Akhirnya dia membuat kelas itu yang sesuai dengan keadaan lingkungan di situ. Akhirnya dia membuat kelas pertanian, membuat kelas teknik, membuat kelas pedagang gitu. Jadi ya sesuaikan, karena pun sebenarnya tujuan dalam pendidikan Tan Malaka itu adalah untuk mencari biaya hidup gitu kan, untuk hidup gitu kan, untuk sebuah, untuk mencari material gitu kan. Karena bagaimanapun ketika orang tua kita adalah seorang petani gitu kan, kemudian anaknya diajarkan agar menjadi bagaimana petani yang memiliki teknik baru gitu kan, dengan meningkatkan biaya produksinya. Jadi dia tidak harus gitu kan, seorang anak petani harus menjadi selain petani gitu. Justru dia itu untuk meningkatkan gitu bagaimana produksi dari petani, termasuk para pedagang gitu. Jadi ada ahli waris yang memang itu meningkatkan produksi ataupun meningkatkan, menjadi menaikkan derajat hidupnya gitu melalui pendidikan itu yang dia maksud gitu kan.
Jadi dia berfokus tuh terhadap bagaimana latar belakangnya, kemudian memperdalam lagi gitu. Akhirnya dimulailah dari 50 murid, kemudian akhirnya meningkat sampai 200 murid. Akhirnya di situ ada sebuah pencapaian yang ya rasakan ya sama itu di Semarang. Akhirnya seketika sebenarnya Tan Malaka tidak terlibat ya dalam bagaimana, sebenarnya sudah terkenal Sumaon itu sebagai tokoh politik yang berhasil, yang memiliki relasi bagaimana pada perserikatan buruh untuk aksi mogok kerja. Kemudian dia juga sudah terkenal sering mengkritik syarikat Islam, yang memang di situ adalah benih pertentangan bagaimana syarikat Islam merah ataupun jadi titik terbentuknya Partai Komunis di Indonesia. Dia sama sekali tidak terlibat di dalam hal itu. Namun seketika ada membutuhkan tenaga gitu kan dalam sebuah rapat, ya diajak gitu. Dan lebih dengan catatan dia dinasihati oleh seorang tokoh namanya Haji Buso agar tidak ikut berbicara gitu. Akhirnya setelah dia diajak rapat di Surabaya gitu. Namun disitulah ada perbedaannya antara Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih. Sudah terkenal bagaimana pemikirannya. Sudah terlihatlah bagaimana kedua dualisme gitu, perpecahan dari syarikat Islam. Dan di situ Tan Malaka melihat bahwasanya ini perdebatan yang bukan sebenarnya membahas soal persoalan gitu, tapi hanya membahas perdebatan, hanya saling benci gitu. Akhirnya dengan situ dia merasa tergugah ya hatinya. Akhirnya dia di situ yang tadinya dilarang berbicara, yang berbicara. Tapi dia menegaskan bahwa sebenarnya antara Turki gitu kan dengan Soviet itu sebenarnya pernah bekerja sama gitu kan. Turki mewakili Islamis, kemudian Soviet mewakili komunis gitu kan. Dia bekerja sama untuk melawan imperialisme gitu. Karena memang sebenarnya dalam syarikat Islam era itu udah masuk tuh paham-paham dari bagaimana paham-paham komunis ya, tapi memang belum membentuk partai komunis sendiri, belum, masih dalam tubuh syarikat Islam. Namun karena rapat yang usai dan tidak ada solusi yang ini, itulah di rapat di Surabaya merupakan rapat yang terakhir bagi kawan-kawan Sumaon dan kemudian lainnya dalam syarikat Islam. Setelah itu ia mendirikan sendiri Partai Komunis Indonesia. Jadi setelah itulah berdirilah, karena tidak terbendung lagi perpecahan di internal syarikat Islam. Akhirnya secara terbuka dan secara frontal ia mendirikan sendiri alirannya, yaitu Partai Komunis Indonesia yang diketuai oleh Sumaon. Nah, jadi peristiwanya ini dijelaskan ketika Sumaon, Darsono, Alimin, dan para pemimpin lainnya ketika itu dia menuju Soviet, jadi karena mungkin untuk mengintegrasikan antara komunis di Indonesia dengan komunis internasional, yaitu Soviet di Moskow. Akhirnya disitulah kekurangan tenaga kembali. Akhirnya disitu Tan Malaka disuruh memimpin rapat, ikut rapat. Akhirnya ketika rapat disitulah mereka semua sepakat, karena pemimpinnya di Sumaon pun lagi ke Soviet ya, dia ditunjuk untuk menjadi ketua umum PKI, dan semua pada sepakat gitu kan, disepakati gitu kan. Akhirnya mau nggak mau itulah yang telah diperhitungkan pula gitu kan oleh Tan Malaka ketika ia ke Semarang, ini pasti akan terjun politik dan terpeleset, dan hasil ya mau nggak mau dia harus terima itu gitu kan. Padahal sebenarnya itu dia jelaskan sebenarnya ketika ia terpilih jadi ketua umum PKI ya, yaitu sebagai peristiwa yang malang lah gitu kan, peristiwa yang sedih gitu kan ya, maksudnya karena ya tidak ya bayangkan gitu kan. Akhirnya disitulah ia mulai menjabat sebagai ketua umum PKI, ia kembali mengkoordinasi, dan akhirnya disitu tetap gitu kan, karena program pemogokan kerja itu sebenarnya sudah dirancang dari sedemikian rupa gitu kan oleh teman-teman Sumaon sebelumnya gitu kan. Akhirnya di situ tetap melanjutkan, ada pemogokan kerja buruh pegadaian, buruh kereta api, buruh pelabuhan, itu aktif gitu kan dalam proses pemogokan. Akhirnya karena masalah itulah dia menjadi buronan di Hindia Belanda. Padahal sebenarnya gitu kan ketika ia menjadi ketua umum PKI itu dia selalu menyatukan persatuan gitu kan. Dalam pidato pertamanya pun dia menjelaskan bahwa sebenarnya gitu kan kita itu dimana berada di posisi diadu domba
oleh Hindia Belanda, perpecahan kita ini. Itulah yang juga dikehendaki oleh Hindia Belanda, karena memang kita di dalam historis politiknya itu memang selalu diadu domba gitu. Jadi kenapa sekali ini kita tetap terus diadu domba? Jadi sebenarnya apa yang disampaikan visi Tan Malaka itu kayak persatuan. Namun apalah daya ketika dia sudah tercium oleh pemerintah Hindia Belanda, dia dituduh terhadap menjalankan program Moskow gitu kan, menjalankan paham komunis gitu kan, sebagaimana kerusuhan yang bagaimana aksi mogok kerja yang sedang berlangsung. Ia ditangkap gitu kan, dan dia dipenjara. Itu adalah peristiwa dia pertama kali ditangkap ya. Akhirnya setelah itu dia sebenarnya ditangkap pada saat di Bandung ketika memang dia sedang melebarkan sayap dari pendidikannya. Ya sebenarnya udah senang sekali bagaimana perkembangan dari teknik metode pengajarannya gitu. Akhirnya setelah itu dia ditangkap gitu. Dia dibawa ke Semarang gitu kan, selama 5 hari barulah ia diinterogasi oleh polisi Belanda itu gitu. Dia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan karena menurut dia percuma, maupun saya melakukan pembelaan pun pasti saya dibuang gitu kan. Saat itu adalah dibuangnya adalah di Kupang, kalau enggak di. Akhirnya ketika ia ditangkap bersama temannya, kawannya dari Partai Komunis Belanda, Tuan Bexma, akhirnya dia diputuskan dibuang ke negeri Belanda gitu kan. Dia tidak boleh berada di daerah Hindia Belanda, ya dibuang ke sana. Dan itu pun Tan Malaka pun ditangkap tanpa proses pengadilan, tanpa proses pemeriksaan kebenaran atau segala tuduhan-tuduhannya gitu kan. Akhirnya pun ya mau tidak mau ya tetap. Akhirnya di situ dia juga merasa sedih kembali, dan juga ia dipisahkan oleh murid-muridnya pada teman-temannya gitu kan. Tapi dengan catatan sebenarnya sekali lagi Tan Malaka itu di Semarang ia hanya berfokus pada pengajaran gitu kan. Dalam hal-hal lainnya ya dia tidak terlalu banyak gitu kan. Dan akhirnya di situ juga ia berpisah dengan kawan-kawan seperjuangannya, yang karena memang Semarang walaupun hanya 6 bulan ia memiliki ikatan batin yang kuat gitu kan terhadap Semarang itu. Akhirnya setelah itu dia berangkat ke Belanda melalui Jakarta, dan disitulah Tuan Horensma yang tergesa-gesa itu mantan gurunya menemuinya gitu sebelumnya ke Belanda. Akhirnya disitulah ia bertemu dan bersuka cita terhadap pertemuan itu. Akhirnya ketika dibahas soal hutangnya pun Tuan Horensma selalu memotong pembicaraannya. Ini terus menjelaskan segala upaya untuk memperkuat Tan Malaka dalam proses itu. Akhirnya ya berangkatlah ia ke Belanda. Dan di Belanda ini karena ia memiliki relasi terhadap Partai Komunis Belanda, justru ia dicalonkan menjadi calon anggota dewan di parlemen di sana ya. Dan dijelaskan dia menjadi nomor urut 3 gitu. Akhirnya ketika di situ ya ia berkampanye seperti biasa. Nah, jadi sistem pemilihan di Belanda itu adalah sistem ketika memang ada memiliki 1 juta, jadi 100 banding 1 lah. Jadi ketika ada 1 juta suara berarti memiliki 10 anggota dewan. Akhirnya sayangnya ketika walaupun memang sebenarnya ada memiliki suara terbanyak, jadi favorit itu misalkan dalam nomor urut 4 ia memiliki suara terbanyak, namun ketika memang suaranya itu tidak melebihi dari nomor urutnya atau 400, dia tidak memiliki kursi. Jadi sayangnya Tan Malaka adalah tidak terpilih gitu kan. Namun kalau ia menjadi nomor urut 2 ia bisa terpilih gitu. Jadi pada saat itu hanya mendapatkan 2 kursi dari Partai Komunis Belanda. Jadi kalau ia terpilih ya ia menjadi salah satunya orang Hindia Belanda yang menjadi anggota parlemen di sana. Dan setelah itulah ia melanjutkannya ke keliling Eropa gitu, termasuk ke Berlin. Nah disinilah sebenarnya yang saya lihat ada kaitannya dengan apa yang diceritakan oleh Bung Hatta gitu mengenai pertemuannya di Berlin, karena ia juga bertemu dengan Darsono di sana. Jadi tidak dijelaskan di dalam buku Tan Malaka ini, karena dia lebih menjelaskan bagaimana tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh pergerakan ya, seperti Sumaon, Darsono, Alimin, dan tokoh-tokoh seperti itu. Jadi dia tidak menjelaskan pertemuannya dengan Bung Hatta di sini. Namun secara tanggal, secara tahun ini memang nyambung gitu, serupa. Akhirnya pertemuan itu ya memang benar terjadi, dan juga itu dijelaskan bahwa setelah ia di Berlin ia ke Moskow. Nah di Moskow inilah ia aktif menjadi
Komunis Internasional. Dia membawa visi ya selama setahun di situ, tapi ya tidak dijelaskan apa visi yang sedang ia bawa, karena dia akan menjelaskan visi itu ketika revolusi memang sudah selesai. Namun hasil revolusinya pun sampai ketika ia berada di Indonesia pun tidak terjadi gitu, tidak terlaksana. Akhirnya tidak pernah diceritakan. Yang pasti yang membawa visi itu Komunis Internasional itu, dan akhirnya pun ia menjadi incaran lagi nih, menjadi buronan lagi polisi sekutu dan Belanda gitu, sampai akhirnya ia ke Filipina dan dia mencetak brosur ya ataupun buku tentang menuju the Night of Republic, menuju kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi seperti itulah perjalanan Tan Malaka dari buku Penjara ke Penjara di bagian 1 gitu kan. Jadi ia sampai menjadi buronan internasional dan menjadi perjalanan dia dari Belanda ke Berlin, Moskow, kemudian ke Filipina. Ini adalah cerita dari penjara-penjara di bagian